Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hujan turun deras di luar, membasahi jendela rumah yang sepi. Malam itu, suara ketukan pintu terdengar pelan, seolah mengundang seseorang yang tak terlihat. Aku, Dira, sedang duduk di depan laptop, mencoba mengusir kebosanan setelah minggu yang penuh dengan pekerjaan. Namun, suara itu membuatku berhenti sejenak. Aku memeriksa jam di layar ponsel, tepat pukul 11 malam. Tidak ada yang di luar, tidak ada yang bisa mengunjungi rumahku pada waktu semacam ini. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Aku melangkah ke pintu dengan hati yang sedikit berdebar. Setelah membuka pintu, aku melihat sebuah paket kecil tergeletak di depan rumah. Tanpa ada alamat atau nama pengirim, hanya sebuah kertas dengan tulisan tangan yang mencurigakan. Mari bermain bersamaku. Ada rasa aneh yang menggelayuti hatiku. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku membawa paket itu ke dalam rumah. Di dalamnya, terdapat sebuah kartu permainan yang terlihat sangat tua. Warnanya pudar dan tepiannya sedikit robek. Di balik kartu tersebut, tertulis lagi kalimat yang sama. Mari bermain bersamaku. Tantangan dimulai di sini. Aku mengernyitkan dahi, mencoba memahami makna di balik pesan itu. Tanpa sadar, jariku sudah terlanjur membalik kartu dan menatap simbol yang ada di sana. Sebuah angka muncul di layar ponselku, 7 digit berturut-turut. Aku mencoba mencari tahu apa itu, namun hasil pencarianku hanya membawa ketidakjelasan. Lalu, tanpa pemberitahuan lebih lanjut, ponselku tiba-tiba bergetar. Pesan masuk. Selamat datang, Dira. Permainan baru saja dimulai. Pesan itu datang tanpa nama pengirim. Aku merinding, merasa ada yang tidak beres. Dengan perasaan campur aduk, aku mencoba untuk mengabaikan pesan itu. Namun, tanpa sadar, tangan kiriku sudah mengetikkan jawaban. Siapa kamu? Apa yang baru saja kulakukan? Kenapa aku membalas pesan tersebut? Semua terasa seperti dalam kendali yang bukan milikku. Ponselku kembali bergetar. Bersiaplah, tantangan pertama akan segera datang. Aku menatap layar dengan cemas. Sebuah aplikasi yang belum pernah aku lihat sebelumnya muncul, menawarkan 2 opsi, mulai permainan, dan tolak permainan. Aku merasa kebingungan, tetapi rasa penasaran yang kuat membuatku memilih opsi pertama. Tantangan pertama dimulai. Di depanmu ada 2 jalan. Pilih salah satu. Hanya satu jalan yang akan membawamu keluar hidup-hidup. Pilih dengan hati-hati. Aku menelan ludah, mulai merasa terjebak dalam permainan yang tidak aku mengerti. Bagaimana aku bisa memilih jalan ini? Kenapa aku merasa sangat takut? Aku duduk terdiam, menatap layar ponsel dengan napas terengah-engah. 2 pilihan muncul di depan mataku. 2 jalan yang masing-masing tampak seperti sebuah keputusan yang tidak dapat diubah. Di satu sisi, ada jalan yang sepertinya gelap dan berbahaya, dihiasi dengan bayang-bayang yang tak tampak dengan jelas. Di sisi lainnya, jalan itu terlihat sedikit lebih terang, meski hanya disinari cahaya samar dari lampu jalan yang berkelap-kelip. Pilih dengan hati-hati. Kalimat itu kembali muncul, seolah memberikan tekanan yang semakin berat. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai di balik layar, menunggu reaksiku. Aku mencoba untuk berpikir jernih, mencoba untuk memutuskan dengan logika. Namun, hati ini terasa berat. Apakah semua ini nyata? Atau aku hanya sedang terjebak dalam ilusi? Aku menarik napas panjang dan memilih jalan yang tampak lebih terang. Seakan-akan pilihan itu sudah terambil tanpa aku sadari. Tak ada yang terjadi seketika. Hanya layar ponsel yang terus memancarkan cahaya. Tantangan kedua dimulai. Teks itu muncul di layar. Kali ini dengan cepat disusul suara derit pintu yang terbuka, seolah-olah berasal dari dalam rumahku. Aku menoleh ke sekitar, namun tidak ada apapun yang mencurigakan. Tidak ada suara lain selain hujan yang semakin deras di luar. Ponselku bergetar lagi, dan aku kembali menatap layar. Sebuah gambar muncul kali ini. Sebuah ruangan yang sangat familiar,
namun penuh dengan bayangan gelap. Aku mengenali ruangan itu. Itu adalah ruang tamu rumahku. Namun, ada sesuatu yang sangat salah dengan gambar itu. Ada sosok berdiri di sudut ruangan, hanya terlihat bayangan samar, namun jelas-jelas ada seseorang di sana. Apakah kamu tahu siapa yang ada di ruangan itu? Kamu harus menemukan siapa dia sebelum permainan berakhir. Aku merasa cemas. Tubuhku seperti beku di tempatnya. Ada perasaan tak terlukiskan yang menguasai diriku. Rasa takut yang mendalam, seperti ada mata yang mengawasi setiap gerak-geriku. Aku mencoba mencari tahu siapa sosok itu, namun semakin aku memikirkannya, semakin terasa beban yang semakin berat. Rasanya, seolah-olah sosok itu bisa datang mendekat kapan saja, hanya menunggu kesempatan untuk mengungkapkan wajahnya. Aku berusaha tenang dan berpikir, jika ini adalah permainan, maka aku harus menemukan cara untuk menang. Aku memutuskan untuk mencari di sekeliling ruangan, memeriksa setiap sudut dengan cermat. Kamar tidur, dapur, ruang keluarga, semuanya tampak normal, namun tetap ada rasa aneh yang tidak bisa aku hilangkan. Layar ponselku tiba-tiba bergetar keras, dan teks baru muncul. Mencari? Tidak perlu. Jawabannya ada di depanmu. Aku menoleh ke arah layar, bingung. Tidak ada apa-apa di sekitar ruangan yang tampak mencurigakan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Sosok di gambar itu mulai bergerak. Perlahan, bayangan itu bergerak maju, semakin mendekat ke arahku. Aku merasa tercekik oleh rasa takut yang luar biasa. Tubuhku kaku dan tidak bisa bergerak. Mari bermain bersamaku. Teks itu muncul kembali. Kali ini lebih besar, seakan ingin menantangku untuk mengambil langkah berikutnya. Aku merasa terperangkap, seperti ada yang mengendalikan seluruh perasaanku. Seperti ada yang menari-nari dalam pikiranku, menguji seberapa jauh aku akan pergi. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggelegar dari dalam rumah, menggetarkan setiap benda di sekitarku. Aku terlonjak, merasa kehilangan arah. Dan dalam sekejap, bayangan itu tiba-tiba muncul di hadapanku, di depan pintu ruang tamu. Seorang pria mengenakan topeng, dengan mata yang kosong menatapku. Aku terdiam. Tidak bisa bergerak, hanya menatap matanya yang gelap dan penuh misteri. Selamat datang di dunia permainan, Dira. Suaranya menggetarkan setiap inci tubuhku, dan aku merasa tak berdaya. Aku berdiri kaku di tempatku, tubuhku gemetar, dan napasku tercekat. Sosok itu, pria dengan topeng kosong dan mata yang suram, perlahan maju ke arahku. Setiap langkah yang ia ambil seakan menggema di ruang tamu yang semakin terasa sempit. Aku ingin berlari, namun tubuhku terasa berat. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menghalangiku untuk bergerak. Apa yang kamu inginkan? Suaraku hampir tidak terdengar, teredam oleh ketegangan yang mencekam. Namun pria itu tetap diam, hanya matanya yang terus menatapku, seolah menilai setiap detik dalam hidupku. Layar ponselku bergetar lagi, seolah menjadi satu-satunya penghubung antara aku dan dunia luar. Aku memeriksa layar itu dengan cemas, berharap ada jawaban atau petunjuk yang bisa membebaskanku dari mimpi buruk ini. Teks baru muncul, kali ini lebih gelap dan menakutkan. Permainan ini tidak hanya melibatkanmu, Dira. Kamu harus memilih. Pilih dengan bijak. Di layar, muncul sebuah gambar, dua pintu yang tampak identik. Pintu pertama berwarna merah, sementara yang kedua berwarna hitam. Di bawah gambar itu tertulis, pilih satu, dan kamu akan tahu siapa yang bersembunyi di baliknya. Namun, ingatlah, satu pilihan akan mengakhiri permainan, sementara yang lain akan membawamu lebih dekat pada kematian. Aku merasa mataku berputar, bingung dan ketakutan. Apa maksudnya? Kematian? Pilihanku bisa membawa kematian? Aku tidak bisa berpikir jernih, tapi suara di dalam kepalaku, suara yang datang entah dari mana, terus berbisik. Pilih, pilih sekarang. Aku merasa tubuhku terkekang, ada semacam kekuatan yang membuatku tidak bisa berpaling. Semua yang ada di sekitar menjadi kabur, dan seolah ada suara yang terus memaksaku untuk memilih. Aku mengalihkan pandangan dari layar ke pria bertopeng itu, yang kini semakin mendekat.
Bayangan wajahnya yang tidak terlihat membuatku semakin terpuruk dalam ketakutan. Aku menatap pintu merah, lalu pintu hitam. Mengapa kedua pintu itu begitu mencolok? Mengapa aku merasa terperangkap di antara keduanya? Tiba-tiba, sebuah kenangan melintas begitu saja di pikiranku, tentang permainan yang pernah aku mainkan waktu kecil, tentang pilihan yang seringkali datang dengan konsekuensi yang tak bisa dipahami saat itu. Tapi ini bukanlah permainan biasa. Ini nyata. Ini melibatkan nyawa. Aku harus memilih. Dengan tangan yang gemetar, aku menyentuh layar ponselku, memilih pintu merah tanpa alasan yang jelas. Rasa takut menyelimuti diriku. Namun aku merasa tidak punya pilihan lain. Ketika aku menekan pilihan itu, seketika ruangan sekelilingku berubah. Pintu di depanku terbuka perlahan, seolah mengundangku untuk masuk ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Lampu di ruang tamu padam, meninggalkan hanya sedikit cahaya dari layar ponselku yang menyinari jalanku. Aku melangkah maju. Jantungku berdegup kencang. Setiap langkah terasa seperti beban yang semakin berat. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu di ujung jalan ini. Namun, begitu aku memasuki ruang yang gelap itu, suara berdesis terdengar dari belakangku. Aku menoleh dengan cepat, dan terkejut melihat sosok pria bertopeng itu berdiri tepat di belakangku. Matanya yang kosong menatapku tanpa ekspresi. Sosok itu bergerak mendekat. Namun kali ini dia tidak mengeluarkan suara apapun. Hanya ada langkah-langkah pelan yang mengiringi kedatangannya. "Kenapa kamu memilihnya, Dira?" Suara pria itu terdengar pelan, namun tajam, seolah menusuk langsung ke jantungku. Aku tidak bisa menjawab. Aku terdiam, terperangkap dalam ketakutan yang begitu mendalam. Ketika aku kembali menatap layar ponselku, teks baru muncul. "Pilihanmu sudah ditentukan. Sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya." Secara mendalam, aku mulai merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Permainan ini bukan sekedar teka-teki atau ilusi. Aku tengah berada di tengah-tengah suatu permainan yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa aku bayangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah aku akan bisa keluar hidup-hidup? Suara derit pintu yang tertutup pelan itu menambah ketegangan yang semakin memuncak. Aku masih terdiam, mencoba mencari cara untuk melarikan diri, namun semuanya terasa sia-sia. Aku menutup mata sejenak, berharap ini hanya mimpi buruk yang segera berakhir. Tapi begitu aku membuka mata, pria itu sudah tidak ada lagi. Namun, pesan baru muncul di layar. "Kamu telah memilih, dan sekarang kamu akan melihat dunia yang sesungguhnya. Bersiaplah untuk permainan terakhir." Aku menatap layar ponselku dengan napas yang tercekat. Rasanya seperti dunia di sekitarku perlahan menghilang. Hanya ada aku dan pesan-pesan yang semakin gelap itu. Setiap kata yang muncul seolah-olah menjadi pertanda bahwa aku semakin terperangkap dalam permainan yang tidak ada ujungnya. Tangan kiriku gemetar, memegang ponsel yang terasa semakin berat. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya semakin dalam. "Bersiaplah untuk permainan terakhir." Pesan itu memutar pikiranku. Apakah ini benar-benar permainan terakhir? Apa yang akan terjadi jika aku memilih salah lagi? Semakin aku memikirkan hal itu, semakin banyak rasa takut yang menyeruak. Aku mencoba mengatur napasku, namun semua terasa semakin tidak terkendali. Seseorang atau sesuatu sedang mengamatiku, memantau setiap gerak-gerikku. Tiba-tiba, layar ponselku menampilkan sebuah gambar yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar simbol atau pilihan, tetapi sebuah foto. Aku mengenali tempat itu. Itu adalah rumahku, tapi tampaknya sudah lama tidak dihuni. Kotor dan penuh debu, dengan jendela-jendela yang pecah. Di tengah foto itu, ada satu sosok berdiri, mengenakan masker yang sama seperti pria yang sebelumnya mengikutiku. Aku terkejut. Mengapa gambar ini ada di ponselku? Mengapa rumahku bisa tampak seperti itu? Apakah ini adalah masa depan? Ataukah ini sebuah ancaman? Layar ponsel tiba-tiba berubah lagi. Kali ini menampilkan kalimat yang semakin mengerikan. "Sekarang kamu tahu siapa yang mengawasi. Apakah kamu siap untuk bertemu dengan mereka?" Jantungku berdegup sangat cepat, dan aku merasa seolah semua yang terjadi ini bukan lagi sebuah permainan,
melainkan kenyataan yang mengerikan. Aku tidak bisa menghindar dari rasa takut yang menguasai diriku. Apakah aku sedang digertak? Atau aku benar-benar berada dalam bahaya yang sangat nyata? Ponselku bergetar lagi, dan kali ini sebuah pilihan muncul di layar. 2 tombol dengan tulisan yang sangat singkat, masuk, dan kembali. Ini adalah pilihan terakhirku. Aku harus memilih. Apakah aku akan memasuki dunia yang lebih gelap ini atau kembali ke kenyataan yang terasa semakin jauh? Aku merasa terperangkap, bingung, dan sangat takut. Tapi, yang lebih mengerikan lagi adalah rasa penasaran yang tak tertahankan. Apa yang akan terjadi jika aku memilih masuk? Apa yang akan aku temui? Aku tak bisa berhenti berpikir, dan seakan-akan, meskipun rasa takut menghimpit, aku merasa tidak ada pilihan lain. Dengan gemetar, aku menekan tombol, masuk. Seketika itu, lampu di seluruh ruangan padam, meninggalkan aku dalam kegelapan yang pekat. Aku bisa merasakan suhu ruangan yang semakin dingin, seakan-akan udara di sekitarku terhisap ke dalam kekosongan yang mendalam. Rasa takut itu semakin nyata, dan aku bisa mendengar suara langkah kaki pelan di sekitar rumahku. Sosok bermasker itu, pria yang sama, kini muncul di depanku, hanya beberapa langkah saja dari wajahku. Selamat datang di dunia yang sesungguhnya, Dira. Suaranya begitu dekat, namun tidak terdengar dari mulutnya. Aku bisa merasakannya, seolah suara itu berasal dari dalam pikiranku, menghujam ke setiap sudut otakku. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku hilang. Aku terdiam, mencoba melarikan diri. Namun kegelapan ini terlalu pekat. Aku merasa terperangkap, tidak bisa melihat jalan keluar. Kamu memilih, Dira. Kamu memilih untuk bermain. Pria itu mulai mendekat lebih jauh. Langkahnya semakin terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengekangku. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Aku menatap layar dengan cemas. Sebuah teks muncul, kali ini jauh lebih pendek. Kamu bukan satu-satunya yang terjebak di sini. Selalu ada pilihan. Apa yang dimaksud dengan itu? Apa yang sedang terjadi? Apakah ini akhir dari segalanya? Aku merasa tubuhku semakin lemah, seperti ada sesuatu yang menghisap energiku. Ketika aku menoleh lagi, pria itu sudah tidak ada di tempatnya. Yang ada hanyalah bayangan di dalam kegelapan, yang semakin lama semakin mengaburkan pandanganku. Aku tidak tahu apakah dia masih mengawasi atau apakah ini hanya bagian dari permainan ini yang semakin nyata. Ponselku kembali bergetar, menampilkan gambar dari ruangan yang sangat familiar, ruang tamu rumahku. Di tengah ruangan itu, ada satu kursi kosong, dan di kursi itu, ada sebuah kartu permainan yang tergeletak begitu saja, sama seperti kartu yang pertama kali aku temui. Aku tidak tahu lagi apakah ini adalah permainan yang harus aku selesaikan atau jika aku telah benar-benar terperangkap di dalamnya. Namun satu hal yang pasti, aku kini sadar bahwa permainan ini jauh lebih berbahaya dari yang aku bayangkan. Dan permainan ini masih belum selesai.